Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi wa fi ulumi fid dharain. Amin. Al-hadisus sadisa asyar. Utawi hadis kang kaping 16. Iku an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Al hadis sadisa asyar utawi hadis kang kaping 16 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu iku hadis den critakake saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Anna rajulan ing sak temene wong lanang. Ola iku ngucap sapa rajul. Ngucap lin Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngucape ausini. Ausi mbok yo wasiat panjenengan. Ausi mbok yo wasiat panjenengan ni ing ingsun. Abu Hurairah menceritakan ada seorang laki-laki sowan ke Kanjeng Nabi kemudian meminta wasiat kepada Nabi. Ausini Kanjeng Nabi mbok yo panjenengan memberikan wasiat kepadaku. Kala ngendika sinten Nabi la taghdab. La taghdab, ojo muring-muring sira. Ojo muring-muring, jangan marah. Paroda mongko bolan baleni sapa rajul. Miraron kelawan pira-pira ambalan. Kala mongko ngendika sinten Nabi la taghdab. Pengendikan la taghdab, ojo muring-muring sira. Rawang riwayatake ing hadis Al-Bukhari sinten Imam Bukhari. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan hadis ada seorang laki-laki datang sowan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan laki-laki ini Abu Darda. Namanya Abu Darda. Ada yang mengatakan laki-laki ini Jariyah bin Qudamah. Jadi ada yang mengatakan laki-laki yang datang menemui Nabi sowan ke Kanjeng Nabi, ada yang mengatakan sahabat Abu Darda, ada yang mengatakan sahabat Jariyah bin Qudamah. Laki-laki ini datang ke Kanjeng Nabi meminta untuk diberi wasiat. Ausini, Kanjeng Nabi boyo saya dikasih wasiat. Jawabannya Kanjeng Nabi la taghdab, jangan marah. Jadi wasiat yang diberikan oleh Nabi kepada rajul yang meminta wasiat tadi la taghdab, jangan marah. Faradda miraran kemudian mengulangi lagi, ausini ya Rasulullah. Saya buat dikasih wasiat lagi Kanjeng Nabi. Diulangi berulang-ulang, jawabannya Kanjeng Nabi masih sama. Ola la taghdab, jangan marah. Jadi wasiatnya Nabi ini kelihatannya sangat simpel. La taghdab, jangan marah. Sampai diulang-ulang, ini menunjukkan bahwa jangan marah itu sebuah wasiat yang sangat penting. Jangan marah.
Kenapa? Karena orang itu kalau marah, ya, kalau marah itu membuat situasi itu jadi nggak kondusif. Orang memutuskan memutuskan satu masalah, memutuskan satu keputusan dalam kondisi marah itu hasilnya nggak akan baik. Ya. Jadi melakukan aktivitas dengan marah, ya, misal naik motor dengan perasaan marah, nggak bisa fokus. Pokoknya makan makanan enak dalam kondisi marah, nggak enak makanannya, ya, karena perasaannya tidak enak. Jadi la taghdab, jangan marah, itu maknanya juga kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya kemarahan. Ya, jadi jangan marah. Jangan marah itu berarti kita juga diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang membuat kita marah. Ya, sehingga apa? Kita bisa mengaplikasikan wasiatnya Nabi tadi, tidak marah. Ya, jangan marah itu berarti juga larangan jangan mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kita marah. Ya, jangan mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kita marah. Jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kita marah. Ya, karena marah itu nanti efeknya besar, ya, menyebar, ya, efeknya itu bisa merembet kemana-mana, itu karena marah. Nah, terus misal ada orang yang kemudian sudah dalam posisi marah. Ya, jadi marah itu kan tadi pesannya Nabi, la taghdab, jangan marah, itu tindakan preventif, pencegahan agar kita tidak marah adalah dengan tidak mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kita marah, atau tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kita marah. Nah, sekarang kalau sudah marah gimana? Kalau sudah marah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya al-isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. Nek pas marah kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena dalam kondisi marah itu dalam kondisi emosi, perasaan kita itu dikuasai oleh setan. Ya, jadi karena dalam kondisi yang tidak tenang, kemudian marah, itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk meredam, ya, yang bisa kita lakukan diantaranya yang pertama adalah al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Ya, mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus diantaranya juga kita bisa tadhirul hala allati huwa 'alaiha halal ghadab. Jadi ketika kita marah, kita bisa meredamnya dengan cara memindah posisi, ya, atau merubah posisi. Misal seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, "Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Ya, nek ono wong marah-marah dalam kondisi berdiri, falyajlis, duduklah. Ya, marah dalam kondisi berdiri, maka Kanjeng Nabi menyuruh dia untuk duduk. Wa inda ba'anhu al-ghadab wa illa falyatoji. Misal ini ya, ketika dalam kondisi duduk, ya, marah terus merubah kondisi duduk. Nek kondisi duduk kemarahannya itu kok hilang, alhamdulillah. Nek misal belum hilang, disuruh tidur miring, falyatoji. Jadi duduk marah dalam kondisi duduk berarti apa? Dalam kondisi berdiri, ya, berdiri dulu. Dalam kondisi berdiri berarti harus duduk. Kalau masih marah atau ketika marah dalam kondisi duduk, disuruh Kanjeng Nabi falyatoji, disuruh tidur miring. Itu menunjukkan bahwa untuk meredam, ya, untuk meredam marah, ya, untuk meredam marah ketika posisi sedang berdiri disuruh duduk. Ya. Ketika marahnya dalam kondisi duduk disuruh tidur miring, ya. Tidur miring itu memungkinkan seseorang itu
dalam kondisi tidak begitu marah. Ya, jadi perasaan marahnya itu berkurang. Terus ya tadi al-isti'ad billah, ya, minta perlindungan kepada Allah minasyaitonirrajim. Yang kedua merubah posisi, pindah posisi ya. Yang ketiga tarkul kalam, nek marah jangan ngomong. Ya, nek misal dalam kondisi marah tarkul kalam, jangan ngomong. Karena orang dalam kondisi emosi ngomong itu omongannya tidak terkontrol. Ya, nadanya biasanya keras, ya, nadanya biasanya keras. Kadang yang keluar itu hal-hal yang di luar batas. Misal ngomong-ngomong hal-hal yang tidak pantas. Ya, kadang kewan-kewan ini disebuti. Ya kan, nek pas dalam keadaan marah. Ya, jadi nek iso dalam keadaan marah jangan ngomong. Biasanya orang kalau ngomong dalam kondisi marah, nanti dia akan menyesali omongan yang keluar dari mulutnya. Ya, ditahan. Nah, banyak orang itu mengalami konflik. Dia punya konflik dengan seseorang itu gara-gara dalam berbicara itu intonasinya kurang pas, atau kata-kata yang keluarnya nggak pantas. Ya, jadi ngobrol terus nadanya tinggi. Ya diajak ngobrol kan sebel, gak terima. Santai wae nek ngomong, ora usah ngegas misal. Ya, nah ini kan terus kemudian bisa memunculkan percikan api konflik. Ya makanya kalau ngobrol, ya kan, bisa itu intonasinya jangan terlalu tinggi, gak usah ngegas. Maka nek marah, nek iso tarkul kalam. Gak usah ngomong, meneng wae. Ya meneng astagfir baca istighfar atau tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus pindah posisi. Ya, pindah posisi. Ya, makanya di sini juga ada hadis idza ghadaba ahadukum falyaskut. Nek ono wong lagi emosi. Ya, terbawa emosi, lagi marah, muring-muring, falyaskut, meneng wae. Ya. Terus ada lagi anjuran ketika seseorang marah, wudu. Ya, wudu. Ya, nek iso wudu. Karena wong marah ya, wong muring-muring, ala inal ghadaba ya. Iku padha karo bara api. Ya, wong nek muring-muring iku koyok ning atine lagi ono bara api sing muruh. Lah wudu itu ibarat sebagai mediator untuk membunuh percikan api, bara api yang ada di hati tadi. Jadi alat yang digunakan untuk memadamkan bara api yang muncul ya ketika marah itu dengan cara wudu. Ya, di nek iso ngono mau ya, nek pas emosi iling ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus pindah posisi. Terus tinggalkan ngomong, tinggalkan bicara. Karena orang emosi biasanya ngomongnya nadanya tinggi. Terus wudu ya. Terus yang perlu diketahui nek misal ya sampai marah, nek marah ya al-ghadab lillah. Marah itu oleh tapi dalam rangka lillahi ta'ala. Ya misal ono wong nglakoni perkara haram. Sampai marah oleh. Ya, sampai marah karena ada orang melanggar aturannya Allah, nerjang larangannya Gusti Allah. Ya. Jadi ojo sampai terus sidik-sidik marah karena gak seneng karo wong. Ya. Kan ada orang marah karena apa? Karena faktor dia tidak suka dengan orang tadi. Nah, wong nek wis kadung gak seneng ya, dengan seseorang itu apapun yang ia lakukan itu nampak tidak cocok. Pokoknya marah emosi wae. Pokoknya agar bocah kuwi wae ngelakoni keliru wae. Marahi bikin marah terus. Maka nenek iso iku al-ghadab lillah ya. Emosi muring-muring ya, marah-marah lillah ya, krana Gusti Allah. Krana wong ora gelem netepi perintahane Gusti Allah. Dikandani wayahe salat ora gelem, muring-muring ya pantes. Berarti ini muring-muring lillahi ta'ala.
ana wong nglakoni perkara sing dilarang karo Gusti Allah. Wong perkara haram kok dipangan utawa perkara haram kok dilakoni. Ya, ini juga al-ghadab lillah. Ya. Nah, terus iki ana pesen meneh ya. Al-ghadban mas'ulun an tasarrufatihi ya. Idza atlafa al-insan hala ghadbi syai'an dza qimatin li'atin fa innahu yadmanu hadzal mal. Jadi wong muring-muring iku nanti akan dimintai pertanggungjawaban karena dampak yang ditimbulkan dari kemarahannya. Misal gini ya, wong kuwi kadang dalam kondisi marah itu dia akan melempar benda. Ya, misal posisi dalam ketika marah itu posisi sedang memegang remote misal. Kadang itu dia tidak bisa mengontrol ya. Untuk mengekspresikan dia sedang marah itu terus remote-nya itu terus dilempar. Ya, dilempar. Atau gelas, atau HP eman ya. HP ini anyar, HP ini dewi sisa. Marah-marah terus dibanting kan eman. Nah, menurut penelitian, wong kenapa kok nek muring-muring kok gampang melempar benda. Itu menunjukkan ketika orang marah, sejatinya orang marah itu dia tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa mengontrol keadaan. Itu orang marah. Lah, untuk menunjukkan bahwa dia bisa mengontrol itu dengan cara melempar. Dia menunjukkan untuk menguasai keadaan dengan cara apa? Melempar. Nah, kalau ada orang marah-marah dan dia melakukan sesuatu yang merugikan hak milik orang lain, maka dia akan dimintai tanggung jawab. Ya. Muring-muring terus kacane tanggane dilempar nang watu. Yo dimintai tanggung jawab, dimintai doman, dimintai ganti rugi. Ya, makanya pesannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan nasihat kepada kita ya, dan memberikan satu pengajaran. Ojo gampang marah ya, ojo gampang marah. Karena apa? Efek yang ditimbulkan marah itu banyak ya. Bahkan bisa menghilangkan nyawa ya. Menghilangkan kemanfaatan hak milik orang lain, bisa menghilangkan hak merusak ya, atau merusak hak milik orang lain, menghilangkan nyawa itu juga bisa. Jadi ile-ile ya, ini wa'afa adalah hadis harsul muslim ala nasihah ya. Pokoknya ini nasihat ya, nasihat menyemangati kepada orang Islam akan nasihat jangan mudah marah. Pokoknya dalam kondisi marah tadi ya, marah siji apa mau al-isti'adah ya, jaluk perlindungan kepada Gusti Allah. Nomor loro, pindah posisi, merubah posisi. Nek marah dalam kondisi berdiri berarti duduk, nek duduk tidur terlentang. Terlentang apa? Tidur miring ya. Terus yang ketiga wudu. Ya, tarkul kalam yang ketiga ya, secara berurutan. Ojo kakan ngomong. Ya, nek misal marah wis meneng wae. Ya. Yang terakhir wudu. Ya, karena wudu itu bisa memadamkan bara api yang timbul ketika seseorang dalam kondisi emosi, kondisi marah ya. Wallahu a'lam bishawab.